Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan, dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, jemaat GNR yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya, saya melihat dari tempat ini Bapak Ibu sudah dengan wajah yang ceria dan penuh semangat mau datang kepada Tuhan. Yang mau semangat datang pada Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Haleluya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan lebih lagi, saya ajak kita tengok kiri kanan, depan belakang, kamu keren hari ini. Lalu jabat tangan yuk, kiri kanan depan belakang. Selamat beribadah Tuhan Yesus.
memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap kita datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Sekalipun suasana masih liburan, banyak orang masih melakukan hal-hal yang lain di luar sana. Tetapi kita semua sudah mengambil bagian yang terpenting, yaitu datang kepada Tuhan. Yuk kita angkat tangan sama-sama, kita pejamkan mata, kita datang sama Tuhan. Urapatakana masikara labaya rapatakana masikara labaya laba. Urapatakana masira laba laba laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, kami sungguh bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Bahkan pada hari ini kami boleh berdiri di hadapan Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai kekasih-kekasih Tuhan. Sebagai anak-anak Allah. Urapatakana masikara labaya laba. Kami mau datang dengan hati yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Urapasyata labaya laba. Sebab kami sungguh percaya orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang dikenal oleh Tuhan. Urapatakana masikara labaya laba. Sebab itu Tuhan, kami terus angkat hati kami, angkat iman kami, angkat pengharapan kami sebagai orang-orang yang dikenal Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hadir di ruang ibadah kami ya Tuhan. Lawat setiap anak-anak-Mu, lawat setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang mengasihi Engkau, yang mencari wajah-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami janji Tuhan, kami beri yang terbaik kepada Tuhan. Nyanyian pujian kami bukan sekedar nyanyian yang kami hafal, tapi sungguh nyanyian yang lahir dari hidup kami, lahir dari hati kami yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menyenangkan-Mu, kami siap memuliakan nama-Mu, kami siap ya Tuhan mengagungkan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mau memuji menyembah katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu, karya-Mu ya Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku, sama-sama ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari kita belajar lagu ini bersama-sama. Katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku,
kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Katakan karya-Mu indah bagiku ya Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku ya Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidup Yesusku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku membawa hidup ini Tuhan, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya. Mari datang bawa hati, ku membawa hatiku, hanya Engkau, yes Tuhan, Yesusku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku membawa hidup ini Tuhan, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku, Kau terindah, selamanya ku. Bapak Ibu sendiri katakan, ku membawa hidupku Tuhan, membawa hidupku, inilah untuk Yesusku, yang terindah, yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya.
Puaskan kami pagi ini, puaskan kami hari ini Tuhan. Oh, puaskan kami, puaskan dengan hadirat-Mu di tempat ini Yesus. Oh Jesus, Jesus, oh Jesus. Oh ya nama sana. Mari angkat tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan kita. Kita bawa yang terbaik bagi Dia. Amin, amin. Ku membawa hatiku, Inilah persembahan Yesusku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu Yesus. Mari sembah Tuhan, mari bangkit berdiri, sembah Dia, angkat suara baginya, nyaringkan suara bagi Yesus Tuhan. Ora patakara lapa sandaya lapa, inama senda kara lapa ya lapa. Oh Jesus, oh Tuhan Yesus, pertolongan kami, kekuatan kami, Allah yang bersama kami, Allah yang turut bekerja dalam segala perkara buat mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Ya Tuhan, ya Tuhan, apapun yang kami alami, apapun musim hidup kami, kami katakan Tuhan luar biasa bagi kami. Ora patakaralama, ora patakaralama se, ora lapasaramo. Oh, haleluya. Mari katakan dengan iman kita, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Sambil mengangkat tangan Bapak Ibu katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Kami angkat tangan kami nyatakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Kami katakan di dalam Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku
sambil angkat tangan kita, lebih lagi katakan, Yesus terlebih besar. oh, Yesus terlebih haleluya besar di dalamku, di dalam. Katakan kembali, kami angkat kedua tangan kami di hadapanmu, kami perkatakan, Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku. Katakan di hidupku, oh di hidupku, di hidupku selama-lamanya, di hidupku, di hidupku selama-lamanya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Engkau dahsyat di hidup kami. Engkau besar di seluruh aspek hidup kami. Dan kami percaya nama-Mu ditinggikan, diagungkan di tempat ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan mantap saudara. Haleluya. Seberapa yang percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Yuk sama-sama sepakat kita tepuk tangan bagi Dia. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Katakan, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan dengan iman, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Dengan keras katakan, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan, wuh! Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yeay! Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Lantangkan suaramu, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar, Yesusku dahsyat. Oh, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Nyanyikan iman ini, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Yuk angkat tangan sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Kau yang terbebas, kau
Kau yang terhebat, terbesar. Sambil angkat tangan kita katakan, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Yesus, Yesus. Sambil angkat tangan saya katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Raja kita yang mulia, siapa namanya? Yang paling keras sebut nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan kita baik, amin. Berkatnya limpah atas kita semua. Dan saatnya kita siapkan persembahan kita untuk persembahan umum dan persembahan perpuluhan. Apapun yang Bapak Ibu bawa persembahan, biar itu menyenangkan dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami. Berkati setiap apa menjadi pemberian kami ya Tuhan. Persembahan umum, persembahan perpuluhan kami bawa dengan segenap hati kami. Biar itu menyenangkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Inilah persembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Itu terima kasih. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak pernah hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Bapak Ibu sendiri katakan pada Tuhan sekali. Harapan. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan sekali Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sambil angkat tangan kita katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta selamanya. Oh Yesusku, ku cinta selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semuanya oleh karena berkat Tuhan. Berkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Apa yang menjadi setiap pergumulan doa mereka, kami tahu Tuhan punya jawaban. Kami tahu kami punya Allah yang besar. Dan kami tahu punya Allah yang hidup. Dan janjinya masih berlaku sampai hari ini. Berkati setiap jemaatmu di tempat ini berlimpah-limpah penyertaan Tuhan yang baik atas hidup mereka. Biar setiap firman yang kami dengar hari ini membuat kami menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita diberkati. Sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Sudah mudik? Balik lagi Jakarta? Oh enggak Pak, saya di Jakarta aja. Pak, saya enggak punya kampung, saya orang Jakarta katanya ya. Bapak Ibu sekalian, yuk manapun, apapun yang keadaan kita semuanya baik ya. Saya tahu hari-hari ini kita masih masuk dalam masa 40 hari bagaimana Yesus menampakkan diri sama murid-muridnya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan namanya Jumat Agung, lalu Paskah. Nanti tanggal 9 Mei kita akan merayakan yang namanya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah hari-hari di mana 40 hari Yesus menampakkan diri. Kalau yang minggu lalu saya sudah sampaikan tentang firman Tuhan, Bapak Ibu lihat. Yang pertama saya menceritakan pada waktu itu adalah tentang Maria Magdalena. Bapak Ibu lihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena waktu dia melihat bahwa kubur kosong. Dan yang kedua adalah bagaimana Yesus menampakkan pada muridnya pada waktu perjalanan ke Emmaus. Ya. Jadi hari ini saya akan membawakan tentang bagaimana Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, termasuk kepada Thomas. Lalu berikutnya juga saya akan sampaikan bagaimana Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya di Danau Galilea. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat cerita 40 hari ini tidak hanya terbatas dari 4 cerita ini. Tapi ini adalah cerita yang besar yang Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab kita. Tentu masih banyak hal-hal yang lain tidak ditulis di dalamnya. Tapi saya akan ambil bagaimana maksud Tuhan menampakkan diri pada murid-muridnya selama 40 hari tersebut. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya akan menceritakan tentang bagaimana murid-murid Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya termasuk Thomas. Ayo kita buka Alkitab kita di Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Silakan yang bawa Alkitab silakan, yang tidak bawa Alkitab bisa dibantu oleh multimedia juga. Bapak Ibu lihat sebentar. Bagaimana Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya ya.
Sudah lihat Yohanes 20 ayat 19 ya. Di situ perikopnya adalah tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa lihat di multimedia juga supaya kita bisa mencermati kira-kira kejadian apa yang terjadi pada waktu Yesus menampakkan dirinya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, orang dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa tetap ada, dosanya tetap ada." Saya akan sambungkan ayat yang ke-24. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali ke dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Shalom." Dan ketika ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat yang 30 saya tambahkan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua itu tercantum telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita melihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Terutama pada waktu dia menampakkan pada muridnya, termasuk kepada Thomas. Pada waktu pertama kali Yesus datang melihat murid-muridnya, dikatakan apa? Bahwa Thomas tidak ada bersama dengan mereka. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana Yesus mau menampakkan diri sama murid-muridnya. Untuk menyatakan apa? Bahwa Yesus itu hidup. Tentunya murid-muridnya pada waktu dia melihat bahwa Yesus itu sudah mati di kayu salib dan dikubur, mereka pada patah semangat. Dan bahkan dikatakan mereka kunci pintunya karena ketakutan. Saya bisa merasakan pada waktu itu bagaimana Yesus waktu dia disalibkan, dan murid-murid Tuhan banyak yang merasa apa? Dia kehilangan seseorang yang mereka sembah. Mereka kehilangan orang yang mereka harap-harapkan pada waktu itu. Tentu Bapak Ibu lihat, salah satu katakan yang kita lihat Petrus pada waktu itu. Dia bahkan menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa? Saking takutnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu lihat, mereka ketakutan. Mereka tahu bahwa Yesus disalib. Kita tahu bahwa orang yang disalib itu pada waktu hal zaman itu dianggap orang yang dikutuk. Dianggap orang yang jahat, orang penjahat. Kenapa sampai disalib? Tentu kalau orang yang tidak memiliki kejahatan yang besar, mereka nggak akan disalib. Dan Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu mereka menganggap ini adalah pengikut orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu mereka ketakutan sampai luar biasa. Bahkan mereka pintunya pun dikunci untuk mereka berkumpul. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu pada waktu Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan mereka percaya, wow, puji Tuhan bahwa mereka milik Allah yang hidup. Bapak Ibu sekalian, apa maksud Tuhan waktu dia menampakkan sama murid-muridnya? Kita lihat, kita mau belajar. Ayat yang ke-21 dikatakan demikian. "Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Artinya apa? Pada waktu Yesus menampakkan dirinya, dia ngasih tugas
Supaya apa? Kalau dulu Bapa ngutus aku, sekarang aku mengutus kamu untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Setiap kita mau diutus Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bilang bahwa memang saya melihat pada waktu itu mereka sangat ketakutan. Mereka nggak tahu apa yang dikerjakan. Selama 40 hari itu mereka ketakutan. Dan saya percaya Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya supaya memberikan semangat. Di ayat 22 bahkan dikatakan apa? Dia akan mengembusi dengan Roh Kudus. Artinya apa? Pada waktu hal mereka ketakutan, dengan ada kuasa Roh Kudus, mereka untuk menjadi seorang yang pemberani. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang hari-hari ini tidak berani mengaku dirinya orang Kristen. Tidak berani mengaku dirinya anak Tuhan. Dan ini yang Tuhan tidak mau. Kita ini anak-anak terang. Kita tuh mau Tuhan melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, kalau namanya kita sudah dipilih Tuhan, kita tuh nggak bisa lari. Siapa murid Tuhan di sini? Kita tuh murid Tuhan semua. Kamu sudah mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah sekarang bagian kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan sudah pilih nggak bisa lari. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Tahu yang namanya Yunus? Yunus tuh waktu diperintah Tuhan, dia lari loh. Kenapa? Ketakutan. Wah jangan-jangan nanti saya malah dibunuh. Jangan-jangan orang berandaikan apa? Belum dilakukan tapi sudah ketakutan sendiri. Seringkali sama halnya dengan kita. Kita ini diminta untuk jadi saksi Tuhan. Diminta untuk diutus untuk mengabarkan Injil, memberitakan kabar baik buat orang-orang lain. Kita sudah takut, padahal kita belum melakukan. Dan Yunus itu pada waktu dia lari, mau lari kemanapun itu nggak bisa kalau Tuhan sudah minta. Bapak Ibu sekalian, Yunus harus mengalami yang namanya dimakan ikan besar, betul? Untung dimuntahkan lewat depan, kalau lewat belakang, beda bentuknya nanti. Benar kan? Lihat Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang, orang bilang apa ya, kita tuh sudah mengalami hal-hal mujizat Tuhan, tapi kita nggak mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya melihat Bapak Ibu sekalian, bahkan kita lihat, Thomas pun mengatakan apa? Dia tidak percaya kalau kita tidak lihat. Dia tidak percaya kalau nggak lihat sebelum aku mencucukkan. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa hari-hari ini seringkali kita mengalami yang namanya mujizat yang tanpa kita bisa pikirkan secara logika. Bapak Ibu sekalian, saya percaya mujizat itu terjadi secara luar biasa. Kalau kita diminta untuk Tuhan, kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan tuh mau panggil kita dengan cara mudah atau cara sulit. Cara mudah gini, kamu diingatkan dan kamu sudah bertobat. Atau kamu harus dapat hajaran Tuhan, baru kamu bertobat. Saya punya anak, puji Tuhan, saya tidak perlu namanya keluarnya tongkat. Begitu anak saya marahin, dia langsung nurut. Saya tidak perlu keluarkan tangan, saya tidak perlu pukul dia, dan dia ikut. Puji Tuhan. Saya mau jadi anak seperti itu. Saya nggak mau diajar Tuhan. Tapi saya tahu hajaran Tuhan itu baik. Nggak ada seorang orang tua pun yang punya etikat jelek untuk mengajar anaknya. Nggak perlu kamu harus mengalami sakit penyakit yang parah dan tidak bisa disembunyikan, baru ikut Tuhan. Jangan sampai kamu dibikin bangkrut, krut, baru ikut Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa lakukan itu. Dan izinkan untuk itu, supaya kamu itu ikut Tuhan. Saya belajar seperti doa kita. Tuhan, lepaskan aku dari yang jahat. Ya, doa Bapa kami, apa doanya itu? Lepaskan aku dari yang pencobaan ini. Semua berdoanya pengen melepaskan dari pencobaan, betul nggak? Siapa yang mau masuk dalam pencobaan? Nggak ada yang mau. Tapi itu Tuhan izinkan loh, benar. Kenapa kita harus mengalami masalah dalam hidup ini? Supaya apa? Kamu tuh kembali dalam tracknya Tuhan. Kamu tuh kembali dalam tujuannya Tuhan. Tuhan tuh punya tujuan buat kita. Tuhan tuh mau ngutus kita menjadi saksi Tuhan. Tapi seringkali kita melenceng. Seringkali kita nggak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya nggak mau hajaran yang keras. Saya bilang, Tuhan, aku ikut Tuhan. Saya percaya kok. Ya, makanya banyak orang bilang, Thomas dikatakan kalau aku tidak melihat mujizat. Ya, saya tahu mujizat itu terjadi setiap hari. Hidup ini pun mujizat. Nyawa saya berdenyut ini mujizat buat saya. Memang saya lihat banyak orang mengalami mujizat. Wow, Pak sakit kanker sembuh. Puji Tuhan, luar biasa. Tapi kamu harus mengalami kanker dulu. Tapi itu semua terjadi, bisa terjadi. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian. Saya bilang, Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Bahkan sekarang banyak orang katakan bahwa ada ajaran-ajaran yang sesat.
Ya, Kristen progresif ya. Saya taunya pajak progresif. Katanya kalau apa? Karena katanya kalau tidak usah sama Yesus bisa ikut hidup baik aja masuk surga katanya. Ada yang nggak percaya Alkitab 100%, ada kitab dalam. Bapak Ibu sekarang banyak orang sekarang yang terlalu pintar atau gimana saya nggak tahu. Logika, semuanya pakai logika, Kristen logika, semua dipikir. Dan saya tahu kok mujizat itu terjadi sampai hari ini. Seperti Thomas, dia tidak percaya, dia harus melihat sesuatu. Dan Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Saya percaya adanya surga kok. Kalau enggak ngapain kita? Kalau enggak kamu hidup sembrono aja sekarang. Udah kamu hidup seenaknya, ya mau main judi, mau main apa seenaknya. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Saya kalau doa ibadah pada waktu kematian selalu saya bilang gini, tubuh ini kembali ke tanah, tapi roh ini kembali kepada pemberinya. Itu kembali ke sorga. Roh ini yang kembali ke sorga. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jaga roh kita tetap menyala. Roh ini harus dikasih makan loh. Bukan cuma tubuh ini kasih makan. Betul nggak? Orang seringkali lupa. Ya, berani bayar facial jutaan rupiah. Saya lihat, orang saya kemarin nonton film apa itu? Bedah plastik, jutaan katanya. Pada ini kan sementara, tapi roh kita nggak pernah dikasih makan. Inilah yang selama-lamanya yang kita akan bersama dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Intinya apa? Intinya bahwa yang pertama, kalau kita lihat di kisah Thomas ini, seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Dan Tuhan akan mengembusi menerima Roh Kudus. Dan kamu diminta untuk percaya. Walaupun kau belum melihat, Tuhan mau kamu percaya. Dan saya percaya mujizat itu ada sampai hari ini. Karena kita menyembah Allah yang hidup. Artinya apa? Kalau orang yang bisa menepati janji adalah orang yang hidup. Kalau sudah mati nggak bisa menepati janji. Kalau Yesus hidup berarti dia masih menepati janjinya. Hal yang kedua, kisah yang kedua dalam ayat ini. Sebenarnya khotbah hari ini bisa 2 sesi sebetulnya. Tapi kita percepat supaya Bapak Ibu bisa mengerti kisahnya. Yang kedua adalah menampakkan diri di Tiberias. Kita lihat. Saya buka ayatnya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Bapak bisa lihat. Oke. Ini kisah yang kedua. Tadi yang pertama soal Thomas kita sudah tahu artinya. Kisah yang kedua. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan demikian bunyinya supaya Bapak Ibu bisa mengerti kisahnya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai di Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang murid lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Berarti hari mulai siang. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Ya itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala itu yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kau tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jalan itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sesungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan.
Ayat 13, Yesus maju ke depan dan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini mengisahkan bagaimana murid-murid Tuhan mencari ikan. Kita tahu semua bahwa murid-murid Tuhan pada waktu itu pekerjaannya cari ikan. Seorang nelayan, ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena dia sudah tidak ikut Tuhan pada waktu itu, Yesus sudah mati kayu salib. Selama 3 tahun dia ikut Tuhan, melayani Tuhan. Setelah itu dia kembali ke pekerjaannya masing-masing. Ya, saya nggak tahu kenapa, mereka nggak tahu apa yang dilakukan. Pada waktu itu dia katakan apa? Dia ikut Tuhan dan akhirnya dia belajar kembali ke kerjaannya untuk cari ikan. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu tidak menangkap apa-apa. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Mereka pergi semalam-malaman, cari ikan, tapi nggak dapat apa-apa. Orang kalau cari ikan tuh malam hari. Kenapa malam hari? Ya, salah satunya adalah karena ada angin darat yang mendorong kapal itu ke tengah. Ya, ikan itu kalau di tengah itu dapat ikan yang gede-gede. Kalau pinggiran ikan yang kecil. Dan kemudian kalau malam hari itu kebanyakan ikan lebih berada ke atas permukaan dibandingkan sangat dalam. Oleh karena itu kita lihat sampai hari ini para nelayan carinya malam hari. Ya, apalagi pada waktu itu tentunya belum ada speedboat ya, belum ada apa, semua menggantungkan sama kapal layar sehingga ada dorongan angin yang mereka ke dalam. Dan Bapak Ibu sekalian pada waktu mereka mencari, mereka nggak dapat apa-apa. Ya, pulang nggak dapat apa-apa. Artinya apa? Nggak dapat duit, nggak ada sesuatu yang bisa dijual. Mereka pergi semalam nggak dapat apa-apa. Kita tahu mereka menjala ikan dan mereka cari ikan nggak dapat apa-apa. Memang orang bilang, "Pak, mancing tuh enak loh." Banyak orang yang bilang ke saya, "Ayo Pak Hari mancing." Aduh, saya mancing kurang suka gua. Ya, rasanya senang beli di pasar aja saya. Ya. Mancing semalaman nongkrong lain ya. Kalau mancing, "Pak, bukan soal ikannya Pak, sensasinya," katanya. "Wih, kalau mancing itu nariknya tuh enak," katanya Pak. Ya lain ya. Kalau ini kan pakai jala. Dia cari ikan karena untuk kehidupan, untuk cari uang karena mau dijual. Tapi kalau pemancing hobi itu kan cuma dapat ikan satu gede terus dipotret kan begitu. Kenapa? Sensasinya enak, wow mancing. Padahal keluar biaya mahal daripada beli ikan di pasar, gue bilang. Ya, belum bayar speedboat, belum bayar timnya ya. Semalaman dapat berapa saya nggak tahu. Ya, habis dapat bukan dimakan, biasanya dibagi-bagi teman katanya. Karena memang bukan dia yang dicari, karena cari sensasinya. Ya, lain. Kalau mereka kan cari ikan yang banyak dijual pagi dan dapat supaya dapur mereka juga ngebul kan begitu. Tapi kalau ini kan lain ya. Saya nggak suka sih cari mancing ya. Nggak sabar rasanya ya, mendingan beli di pasar cepet ya, atau beli di restoran aja tinggal makan ya. Bapak Ibu sekalian kita lihat pada waktu itu mereka cari ikan dan mereka ahlinya cari ikan. Pekerjaannya cari ikan kok ya Bapak Ibu sekalian. Tapi dikatakan apa? Mereka tidak dapat apa-apa. Dan ayat yang kelima dikatakan pada waktu siang hari sudah mulai dekat. Dikatakan apa? Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Artinya apa di sini? Lauk pauk itu melambangkan kehidupan. Kita tahu manusia itu hidup dari sandang, papan, dan pangan, betul? Salah satunya makanan. Kalau ngomong lauk pauk, itu bisa kita ilustrasikan, kita jawab seperti apa? Kamu punya uang nggak hari ini? Kamu punya pekerjaan nggak hari ini? Kamu punya apa sesuatu yang diusahakan nggak di mejamu? Ada sesuatu makanan yang ada di dalam atas mejamu. Kamu punya nggak buat keluargamu? Mungkin hari-hari ini banyak kita mengalami ekonomi yang berat. Ya, kita nggak tahu hari-hari ke depan. Saya tahu tahun 2024 ini akan penuh dengan goncangan. Terlebih hari ini saya dengar berita Iran mulai nyerang Israel. Ya, peluru sudah diluncurkan ini. Ya, kita berdoa. Yang satu perang lain belum selesai, ya, Ukraina belum selesai, Israel dengan Hamas belum selesai, dan sekarang Israel dengan Iran. Baru diluncurkan beritanya tadi. Ya Bapak Ibu sekalian, setelah liburan itu, perayaan mereka,
dan hari ini mereka sudah menyerang. Bapak Ibu sekalian, saya percaya anak-anak Tuhan akan diberkati. Tapi apa yang mau saya sampaikan ini selanjutnya, supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Sama halnya, apakah ada lauk pauk dalam rumahmu? Apakah kau punya pekerjaan hari ini? Apakah kau bisa bayar kontrakanmu akhir bulan ini? Bayar sekolah anak-anakmu? Kita nggak pernah tahu. Tapi pada waktu itu, mereka mengalami namanya goncangan. Mereka mengalami yang namanya proses Tuhan. Bahwa mereka harus mengalami yang namanya tidak ada lauk pauk. Lalu Bapak Ibu sekalian, kita mau lihat apa yang dilakukan ayat yang ke-6. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu sekalian, saya tahu pada waktu mereka dikatakan tidak ada lauk pauk, Tuhan katakan apa? Tebarkan jalanmu ke sebelah kanan. Kalau secara logika, akal pikiran mereka pada waktu itu, aku sudah semalam-malaman cari uang, aku sudah semalam-malaman cari ikan, nggak dapat. Ini tiba-tiba saya disuruh tebar jalan ke sebelah kanan. Banyak terjadi bantah-bantahan Bapak Ibu sekalian. Saya percaya mungkin orang-orang kita sekarang, Tuhan minta kamu seperti ini, mungkin kau sudah bantah. Tuhan nggak mungkin. Bisnisku nggak mungkin maju. Aku nggak mungkin dapat pekerjaan lagi. Ekonomi susah. Nah, tapi apa Tuhan minta lakukan? Tebarkan jalanmu ke kanan. Orang akan bantah, kenapa kanan bukan kiri? Dan pada waktu saya percaya kapal itu sudah mulai dekat. Kenapa dekat? Wong suara Tuhan di pantai aja bisa dengar. Mengerti maksud saya? Saya lihat kalau kapal itu sudah mulai dekat, itu jala sudah mulai dilipat pasti. Sudah siap-siap untuk mendarat tanpa bawa ikan seekor pun. Tiba-tiba ada orang yang perintahkan suruh tebarkan jala lagi. Banyak dia mungkin bisa bantah. Nggak mungkin Tuhan. Mungkin dia nggak tahu itu Tuhan. Nggak mungkin. Dan males udah gua lipat nih jaringnya. Banyak hari kita mungkin yang Tuhan suruh. Tapi kita seringkali bantah-bantahan karena logika kita. Mungkin kita merasa, enggak mungkin. Tapi kita sekali lagi yang Tuhan mau apa? Apa yang tidak mungkin dalam hatimu, dalam pemikiranmu, Tuhan bisa menjadikan mungkin. Apa yang tidak pernah kamu dengar, lihat, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi yang penting hari ini apa? Dia tetap taat pada Tuhan. Multimedia tolong sebelumnya, bukan ini kan terakhir. Ya, lihat, ya. Supaya apa? Tetap menghadap, tetap setaat sama Tuhan. Tetap taat. Ya, walaupun apa nggak ngerti. Pada waktu itu sekitar 200 hasta. 200 hasta itu sekitar 90 meter. Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat, kalau dalam posisi 90 meter ke darat, itu ikannya kecil-kecil, nggak ada ikan besar. Ikan besar di tengah laut. Tapi pada waktu itu dia bisa mengangkat ikannya sangat banyak. Bahkan dikatakan apa? Dia tidak bisa menarik lagi karena banyaknya ikannya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu yang Tuhan mau. Bahwa kita tetap taat sama Tuhan. Walaupun itu tidak masuk di akalmu. Otak kita itu seperti sebesar apa? Bakpao ya katanya ya. Bagaimana kita bisa menyelami kuasa Tuhan yang luar biasa. Mungkin hari ini kau nggak percaya seperti Thomas sebelum kau melihat sesuatu. Tapi Tuhan mau, percayalah. Walaupun kau belum melihat. Lalu dikatakan apa? Ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaian. Sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Bapak Ibu sekalian, saya tahu kalau seorang nelayan itu seringkali buka telanjang dada, betul? Ya, kenapa? Wah, kalau orang pantai itu kulitnya pasti gelap. Ya, kejemur matahari misalnya, ya. Dari pagi dia berlihat dan dia tidak pakai pakaian. Tapi pada waktu Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, apa yang dikerjakan? Dia mengenakan pakaian, lalu terjun ke dalam air. Mau terjun ke dalam air kok malah pakai pakaian? Benar nggak maksud saya? Kalau kecuali pakaian berenang, pakaian mau nyelam ya lain lagi, mau snorkeling, mau diving yang lain lagi. Tapi pada waktu itu dia pakai pakaian dan dia terjun. Artinya apa?
Dia mau ketemu Tuhan dengan pantas. Pakaian mungkin melambangkan kehidupan, mungkin melambangkan hati yang bersih. Dia mau ketemu Tuhan dengan pantas, bukan telanjang dada waktu itu. Padahal dia tahu dia harus terjun ke air. Dan kalau saya melihat dia terjun ke air, berarti lautnya tidak dalam. Laut tidak dalam, ikan sedikit. Dan dia lari ikut Tuhan. Dan dia terjun ke air. Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat pada waktu dia terjun ke air, Petrus lihat apa? Dia tidak mikirin lagi soal ikannya. Ikan yang dia harapkan semalam-malaman, terus dia dapat, tapi dia tinggalkan karena itu tahu dia Tuhan. Dia terjun ke air dan dia kejar Tuhan. Petrus saya melihat dia orang yang cinta Tuhan, bukan hanya berkatnya. Banyak orang yang pikirkan ini, Pak, saya tidak melayani Tuhan dulu. Kenapa? Bisnis saya lagi rame. Saya lagi ada proyek, Pak, banyak besar. Saya nggak ikut Tuhan dulu. Saya lagi sibuk. Bapak Ibu sekalian, kamu lihat apa yang Petrus lakukan. Dia tidak ngurusi ikannya kok. Ikan itu yang dia harapkan semalam-malam, terus dapat sesuatu yang berlimpah. Mungkin orang pikir, ini dijaga dulu ya, ikannya diurusin dulu, baru ketemu Tuhan. Tapi yang dilakukan Petrus apa? Tinggalkan ikan, terjun ke air, cari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang diberkati Tuhan akhirnya nggak ikut pelayanan, nggak ikut ke gereja. Ada beberapa yang bilang, Pak, doain saya dong supaya toko saya rame. Puji Tuhan, kita mau semua diberkatin Tuhan. Siapa mau diberkatin Tuhan? Begitu didoain, minggu depan bilang, sorry Pak, kalau minggu susah ke gereja. Kenapa? Toko saya rame. Nah kita bingung sih, saya bingung. Kamu tuh mau diberkatin Tuhan atau tidak? Tuhan tuh mau berkati kau berlimpah-limpah. Tapi Tuhan mau apa? Prioritaskan sama Tuhan. Dan Petrus tahu yang terbaik. Dia bukan ngurusi berkatnya, tapi dia ngurusin sumber berkatnya. Ikan itu bisa habis. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, berkatnya akan terus menerus. Bener, ini saya melihat, wow, Petrus gak cuek kok. Dia ikan biarinlah. Tapi dia cari yang terbaik, cari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, kadang-kadang orang kaya, dikasih kekayaan itu berkat atau kutuk? Bisa dua hal. Siapa yang mau kaya raya? Nggak percaya, baru ngomong kutuk langsung nggak jadi. Gini loh Bapak Ibu sekalian, diberkati Tuhan kaya raya itu semua mau, betul nggak? Siapa yang nggak perlu uang sih? Ya, benar, siapa yang nggak perlu uang? Kasih saya kalau nggak perlu uang. Semua itu perlu duit. Ya, katanya duit gak dibawa mati. Betul, duit gak dibawa mati. Tapi gak punya duit rasanya setengah mati. Tapi kita lihat bagaimana kita memprioritaskan Tuhan. Lihat, berkat itu dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau orang dikasih kaya dan itu membuat dia dekat sama Tuhan, itu berkat. Tapi kalau dia dikasih kekayaan malah jauh dari Tuhan, itu kutuk. Contoh nih, orang kaya dan orang miskin. Misalnya kalau orang belum gak punya duit, sama istrinya akur, sepiring berdua. Betul? Begitu Tuhan berkatin, piringnya nambah. Ceweknya nambah maksudnya, istrinya nambah. Benar kan? Loh, masa duitnya punya kok, gua mampu hidupin satu orang lagi. Hati-hati. Pada waktu engkau mungkin susah, malah engkau baik dalam keluargamu. Tapi engkau diberi kekayaan, malah hidupmu enggak benar sama Tuhan. Hati-hati, pergunakan kekayaanmu. Pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu jadi berkat. Kalau kau diberi kekayaan dan itu membuat kamu semakin dekat sama Tuhan, gunakan kekayaanmu untuk melayani Tuhan. Seperti minggu lalu saya katakan, Maria Magdalena menggunakan kekayaannya untuk melayani Tuhan. Bukan untuk cari istri lagi, bukan untuk kawin lagi. Tapi kita tahu Tuhan bisa kasih berkat. Dan ini yang dikatakan Bapak Ibu sekalian, bagaimana seorang Petrus, dia tidak peduli soal ikannya, tapi dia peduli bahwa dia mau dekat sama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan mau. Dan dikatakan apa? Dan ada yang mujizat. Pada waktu Yesus sudah ada di pantai sudah tersedia ikan dan lauk, ikan dan roti. Saya nggak tahu Tuhan dapat dari mana. Tapi adalah mujizat yang Tuhan sudah kerjakan. Dan hari-hari ini, ayo bagaimana kita menyikapi berkat Tuhan. Bagaimana kita menyikapi setiap goncangan yang kita hadapin. Bagaimana respon seorang Petrus yang dulunya pernah menyangkal 3 kali.
Dan pada waktu itu dia mau mengasihi Tuhan. Kenapa? Berarti pertobatan Petrus, pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita tahu kejadiannya. Petrus menyangkal Yesus sebelum dia disalib. Tapi pada waktu Yesus sudah dikuburkan dan dia tahu Yesus, dia ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia tidak peduli soal berkat yang dia miliki, yang dia dapat malam hari itu, pagi hari itu. Tapi dia tahu kalau dia selama dia mendekat sama Yesus, berkat itu akan terus ada dalam hidupmu. Saya akan kasih contoh perumpamaan. Bapak Ibu tahu keran, saya sering kali menggunakan perumpamaan ini. Keran air. Kalau keran air, saya mau menyirami daerah sana. Tentu saya perlu yang namanya selang, betul? Bagaimana keran di sana sampai ke dalam taman yang ada di sebelah jauh sana. Tentunya saya perlu selang untuk menyirami air di sebelah sana. Begitu saya ada selang, air itu saya akan siramin. Dan apa yang terjadi? Kalau selang ini saya tutup ujungnya, di belakang sana apa yang terjadi? Dia akan copot dari keran. Karena tekanan akan kembali. Bapak Ibu sekalian, setiap berkat yang kamu terima, kamu harus salurkan untuk memberkati orang lain. Berkati pelayanan Tuhan, supaya air itu terus menyala, air itu terus mengalir dalam hidupmu. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, pakai aku menjadi saluran berkat-Mu, untuk saya bisa memberkati gereja ini. Supaya saya bisa memberkati setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Bukan apa yang gereja bisa kasih buat kamu, tapi apa yang bisa kamu kasih buat gereja untuk pelayanan jemaat. Mungkin kau nggak punya waktu. Saya nggak punya waktu, Pak. Saya punya uang yang untuk bisa memberkati banyak orang. Atau kau bilang, Pak, saya nggak punya banyak uang. Saya bisa punya waktu untuk melayani. Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Tapi saya percaya, kalau kau mau diberkati Tuhan, cari Tuhan dan pergunakan kekayaanmu untuk melayani Tuhan. Seperti Petrus. Dia tidak lupa bahwa yang ngasih berkat itu adalah Tuhan. Ikan yang dia cari, yang dia dapat pagi itu, oleh karena taat akan perintah Tuhan. Bukan karena kekuatannya sebagai seorang nelayan. Bukan karena kepandaiannya seorang nelayan. Karena dia sudah lihat, semalam-malaman dia nggak dapat. Tapi begitu dia ikut Tuhan, bahkan mungkin tidak masuk akal. Bagaimana sudah dekat pantai, dia bisa dapat ikan yang begitu banyak. Apalagi dalam kondisi pagi hari menjelang siang. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu apa yang sudah kau upayakan dalam hidupmu. Mungkin kau sudah cari pekerjaan di mana-mana sangat susah hari-hari ini. Apa kau sudah mengatakan, Pak, saya sudah kemana-mana, saya sudah lakukan kerja apa, kok belum Tuhan berkati. Mungkin kau ada sesuatu yang mungkin kelewatan dalam hidupmu. Sekali lagi, introspeksi hidupmu. Mungkin hari ini kau belum melihat. Kau belum melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Seperti Thomas. Mungkin kau ikut Tuhan karena perlu bukti terlebih dahulu. Saya mau katakan, layani Tuhan lebih dahulu. Jangan tuntut Tuhan berlebihan. Tuhan sudah kasih kamu more yang bisa kamu harapkan. Dan saya percaya, biar dari kisah dua kisah ini, lihat next berikutnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Janjinya masih berlaku sampai hari ini karena Allah hidup. Yang kedua, supaya mereka anak-anak Tuhan percaya. Terjadi pemulihan dalam keluarga-keluarga. Terjadi pemulihan dalam ekonomimu. Seperti para nelayan ini. Mereka tidak ada lauk pauk, tapi Tuhan berkatin karena ketaatan. Terjadi pengutusan untuk mengabarkan Injil, mengajarkan kebaikan Tuhan yang Tuhan mau, dan mempersiapkan penerus. Ini adalah tugas kita semua, seperti yang Tuhan mau. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kamu sudah selamat, kamu sudah dapat keselamatan. Bagikan itu kepada teman-temanmu, kepada keluargamu yang belum kenal Tuhan. Jangan malu kamu jadi anak Tuhan. Sejak saya menjadi anak Tuhan, tentu saya belajar untuk tidak malu. Orang boleh melihat saya menjadi terang dimanapun saya ditempatkan. Saya memang bukan full timer pendeta, tapi saya tahu bagaimana melakukan prioritas buat Tuhan. Bagaimana kita hidup balance. Saya harus lakukan, kalau saya melayani, saya harus melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya harus kasih waktu untuk melayani Tuhan. Mungkin dari segala kesibukan yang saya miliki, saya belajar untuk mengatur waktu. Everybody have the same amount of time. Semua pasti punya waktu yang sama. Semua pasti punya waktu yang namanya 24 jam sehari. Kalau kamu bilang, aku tidak punya waktu melayani Tuhan, saya bilang itu omong kosong.
Karena prioritasmu berbeda. Saya sering kali kasih salah satu contoh. Mungkin sebagai penutup saya kasih ilustrasi. Ada seorang yang kaya raya, seorang konglomerat. Tentu namanya konglomerat itu punya usaha bisnis lebih dari satu yang harus dia atur. Ya, namanya konglomerat, ya, bukan orang melarat. Jadi apa? Dia tidak punya waktu untuk beribadah. Selalu kalau diajak kelompok sel atau di tempat kita adalah cool. Mereka bilang, nggak ada waktu Pak aku untuk cool. Saya tidak ada waktu untuk ke gereja, sangat sibuk, meeting, segala macam. Tentunya namanya orang kaya raya itu takut mati, betul ya? Katanya kalau orang kaya takut mati loh. Tapi kalau orang miskin, Pak mati aja aku kan. Bener ya? Orang kaya takut mati, dia takut mati duitnya buat apa? Namanya orang kaya takut mati dan dia bilang setiap kali dia selalu ngecek untuk cek general check up. General check up itu dicek ya. Kalau kita lihat mungkin check up juga nggak murah. Pada waktu dia check up, dia ditemukan bahwa dia penyakit kanker stadium terakhir. Dan dokter bilang apa? Kamu cuma punya waktu 6 bulan. Dan apa yang terjadi? Begitu dokter vonis, dia hanya punya waktu 6 bulan. Tiba-tiba dia punya waktu untuk baca Alkitab. Tiba-tiba dia punya waktu untuk ke gereja. Tiba-tiba dia punya waktu untuk kelompok sel. Tiba-tiba dia punya waktu untuk antri dokter berjam-jam. Bapak tahu kalau dokter yang ramai tentunya berjam-jam. Mungkin dapat nomor berapa sampai sore. Dia punya waktu untuk itu. Padahal waktu itu dia hanya untuk ke kelompok sel 1 jam dia nggak punya waktu. Tapi ngantri dokter 5 jam dia punya waktu. Kenapa? Karena dia menghadapi yang namanya kematian. Sejak saat itu hidupnya berubah. Sejak saat itu dia punya waktu untuk berdoa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong tidak punya waktu, semuanya omong kosong. Berarti prioritasmu bukan Tuhan. Kalau kau prioritaskan Tuhan, berarti kau pasti punya waktu. Kalau istrimu prioritasmu, kamu punya waktu buat istrimu. Kalau anakmu prioritasmu, kamu pasti punya waktu buat anakmu. Kalau Tuhan prioritasmu, kamu punya waktu buat Tuhan. Tergantung prioritasmu. Kecuali kau prioritasmu adalah uang. Banyak orang yang cari uang, pagi, siang, sore cari uang. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang pagi, siang, malam, petang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Kalau prioritasmu uang, tentunya kamu fokus sama uang. Kalau prioritasmu Tuhan, kamu fokus sama Tuhan. Everybody have the same, saya katakan punya waktu yang sama. Ambil prioritasmu hari ini. Petrus sudah ambil prioritas yang terbaik. Dia tidak prioritas dengan ikan yang dia tangkap, tapi dia prioritas dengan Tuhan yang kasih. Ayo, sekali lagi, hari ini mengingatkan kita. Fokus sama Tuhan. Atur prioritasmu. Bekerja yang baik, cari uang yang baik, ibadah yang baik, waktu untuk keluarga yang baik. Semuanya harus kamu atur. Everybody punya satu yang sama. 24 jam, tidak ada yang lebih. Kalau orang lain bisa, kenapa kamu tidak? Saya akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini Tuhan. Biar sekali lagi kami mau belajar dari apa yang terjadi dalam waktu Yesus menampakkan diri. Kami mau belajar Tuhan, bahwa kami boleh percaya. Kami belajar Tuhan, kami mau siap untuk diutus. Kami mau belajar Tuhan, kami memprioritaskan bukan ikan, bukan berkat yang Tuhan sudah berikan yang prioritas kamu. Memang kami sempat terpesona. Tapi biar Tuhan, kami terpesona bukan karena berkat, tapi terpesona oleh karena kasih Yesus. Berkati setiap jemaat di tempat ini berlimpah-limpah. Penyataan Tuhan yang baik. Berikan mereka yang baik dalam kehidupan mereka. Ekonomi mereka baik Tuhan. Kesehatan pun mereka baik Tuhan. Dan keluarga yang baik. Terima kasih Yesus, kami percaya pelindungan Tuhan yang baik untuk setiap jemaat di tempat ini. Berikan mereka kasih karunia Tuhan. Kemakmuran, berkat, walaupun dunia mengalami krisis. Tapi kami anak-anak Tuhan akan menerima berkat yang berlimpah. Terima kasih Yesus. Kami belajar untuk taat apa yang Tuhan mau. Walaupun kadang-kadang tidak masuk dalam akal kami. Karena kami percaya mujizat itu masih ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yang diberkati, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya semuanya diberkati oleh firman Tuhan kali ini ya. Amin.
Kita akan siapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara untuk sewa gedung dan pemeliharaan tempat ini. Siapkan yang terbaik persembahan kita. Sekali kita tutupkan kepala kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang begitu menguatkan kami. Untuk kami lebih ya Tuhan Yesus memprioritaskan Engkau dari segala sesuatu ya Tuhan. Sebab Engkau sumber dari segala sumber hidup kami. Dan saat ini bersama-sama kami membawa persembahan kami untuk sewa gedung dan pemeliharaan di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, terima persembahan kami, kuduskan persembahan kami, dan kami percaya setiap apa yang kami persembahkan itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, inilah persembahan kami, haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyudutkan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan sama-sama. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Sekali lagi mari angkat tangan sama-sama katakan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidupku hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi katakan. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mohon perhatian Bapak Ibu untuk kegiatan pengumuman untuk kegiatan sepekan di tempat ini. Tuhan berkati. Kebaktian di tempat ini setiap jam 8 dengan jam 10 pagi disertai dengan sekolah minggu. Kami mengundang Bapak Ibu, Oma Opa yang punya anak-anak untuk boleh dibawa datang ke sekolah minggu. Juga untuk kebaktian youth diadakan jam 12.30. Ini ada waktunya generasi Yeremia dibangkitkan oleh Tuhan. Mari anak-anak muda untuk boleh bergabung di kebaktian youth ini. Untuk ibadah humas diadakan setiap hari Rabu jam 10 pagi. Bapak Ibu juga yang punya orang tua untuk boleh hadir di kebaktian setiap hari Rabu. Untuk ibadah kul diadakan setiap hari Kamis dan hari Jumat jam 7 malam. Ini waktunya juga buat kita untuk punya satu komunitas yang baik, untuk kita boleh bersama-sama, untuk boleh bertumbuh, mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi tidak hanya di hari Minggu, hari Kamis, hari Jumat, mari yang bisa untuk boleh bergabung bersama dengan kami. Saat teduh setiap hari Jumat juga jam 7 malam, ini buat anak-anak muda, generasi Yeremia, ada kegiatan untuk kul bersama di tempat ini juga. Doa pagi hari Sabtu jam 6, Bapak Ibu kami juga undang kehadirannya untuk kita sama-sama berdoa mencari Tuhan lebih lagi.
Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam GBGNR dapat untuk ikut serta untuk mengisi kartu keluarga jemaat. Bagi yang belum dapat menghubungi pengerja. Baptisan air akan diadakan juga. Bagi yang belum dibaptis dapat mendaftarkan diri kepada para pengerja. Untuk permohonan doa dan konseling, kami menyediakan form doa buat kita yang punya kerinduan maupun ada beban ataupun apapun yang perlu didoakan, dapat mengisi form doa dan meletakkannya di dalam kotak doa. Untuk sosial media kami juga ada untuk GBGNR, GBI Youth juga buat sekolah minggu. Kita dapat untuk men-follow untuk dapat melihat semua kegiatan yang ada di gereja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan Kau hadir, Tuhan menampakkan diri setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih bahwa kami untuk terus fokus pada Tuhan. Kami taat, kami mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya apapun yang kami hadapi Tuhan, ada Tuhan yang hidup yang menyertai setiap langkah kami. Mujizat Tuhan terjadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran, semuanya Engkau Allah yang menyediakan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami juga saksi-Mu Tuhan. Berikan kami keberanian Tuhan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami para murid-murid Kristus. Tuhan utus, Tuhan pakai kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, di keluarga, di lingkungan kami Tuhan, biar kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Bapak Niko juga beserta para wakilnya Tuhan, buat Bapak Kiki Tuhan, juga buat Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Hari juga Ibu Devi Tuhan. Oh ralabaya syanda ralabaya ralabaya ralabatakara. Terima kasih untuk pemimpin rohani yang baik Tuhan, yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami Tuhan. Berkati ya Tuhan para pemimpin rohani kami ini Tuhan. Tuhan Yesus lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Tembok berapi Tuhan, perlindungan para malaikat-malaikat Tuhan atas Bapak Niko dan wakilnya, atas Bapak Kiki, atas Bapak Hari juga keluarganya Tuhan. Tuhan Yesus pakai lebih lagi Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi Engkau ya Tuhan. Dan juga berkati keluarga dan anak-anak juga cucu yang ada Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bawa bangsa kami di hadapan-Mu Tuhan, buat Indonesia Tuhan. Oh ralabaya syanda ralabaya ralabaya takara. Tuhan berkatilah pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari pemimpin yang tertinggi Tuhan, Bapak Presiden juga wakilnya, juga para pejabat pemerintah yang ada. Roh takut Tuhan turun buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan Tuhan untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan. Dan kami perkatakan shalom Indonesia, diberkati Indonesia oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun buat Indonesia. Hujan pertobatan Tuhan, hujan keselamatan terjadi di dalam nama Yesus. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa kota kudus
tempatmu Yerusalem Tuhan. Oh ralabaya syanda ralabaya ralabaya takar. Diberkatilah Yerusalem oleh Tuhan. Tembok dan puri-puri Tuhan diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun buat Yerusalem Tuhan. Biar bangsa ini Yerusalem umat pilihan-Mu boleh mengenal Engkau, mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Para jemaat-jemaat yang sudah hadir di tempat ini, mereka yang setia mencari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati keluarga demi keluarga di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan berkat buat setiap keluarga demi keluarga. Allah Yehova Rafa Tuhan, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Yesus. Pemulihan keluarga terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu ini akan mengalami lawatan Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, juga buat hamba-hamba-Mu yang melayani dari pagi hingga siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus, mulai dari pemimpin pujian, para asyer, pemain musik, guru-guru sekolah minggu, semuanya Tuhan Yesus. Biar semua pelayanan hari ini semua berkenan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat hati kita, kita pernyatakan kepada Tuhan. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat kasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu, maupun keluargamu, dan senantiasa Yesus akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih